sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Cek 18 cek 1 2 3 lo. Acara kunjungan 100 kecil se-Jakarta ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sini Pak, langsung di depan. Sehat luar biasa ya. Bapak tadi kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan sehingga kita sama-sama dengan wakil kecil di 6 wilayah DKI ini dapat bertatap muka dengan Bapak. Masalah kesehatan itu bukan hanya tugas pemerintah, namun juga bersama semua pihak. Untuk mewujudkannya diperlukan mitra strategis antara pemerintah, kesehatan, LSM, dan tentu saja masyarakat. Upaya ini dapat dimulai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk melindungi diri dari berbagai permasalahan kesehatan. Yang banyak ditemui di Indonesia adalah dan menjaga kesehatan mulut dan gigi. Kesehatan gigi sering dianggap sepele, padahal memegang peran penting sebagai salah satu gerbang kesehatan tubuh. Terutama pada anak, dapat menyebabkan rasa sakit, menghambat aktivitas belajar, bermain, menyebabkan tertinggal di dalam pelajaran, dan tentu saja bisa mempengaruhi keberhasilan akademik dan dalam menggapai cita-cita. Namun hanya 7,3% yang meningkat tinggi itu pada frekuensi di 4,5 sudah meningkat tingginya 2 kali. Baru 9,1% yang meningkat tingginya itu pada frekuensi yang tepat, yaitu setelah makan pagi dan sebelum tidur. Mungkin terpengaruh ya Pak, bangun tidur terus mandi, tidak utama gosok gigi. Itu salah diri. Selama ini sudah bekerja sama dengan berbagai pihak yang mempunyai concern terhadap kesehatan gigi seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia, kemudian AFGOGI, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, dan juga Politeknik
kami sudah beberapa kali tahun lalu adalah tahun keempat menyelenggarakan bulan kesehatan nasional yang diikuti oleh 17 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia dan 15 PDBI. Ada 3 di Jakarta, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, dan Universitas Dr. Mustofa. Teman-teman sekalian, bahkan orang-orang dewasa di sekitar mereka, para apabila difasilitasi, diberikan pembelajaran dan jalan yang tepat, para dokter kecil ini bisa menjadi partner yang strategis bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia. Sehat Indonesia, dan saya yakin bahwa itu bisa dimulai dari anak-anak, dan guru yang terbaik adalah anak-anak. Sebabnya ada dokter kecil yang ada di depan kita yang akan memberikan kontribusi secara aktif yang difasilitasi oleh Unilever khususnya Dr. Sodan. Terima kasih untuk Unilever, Pak Sodan. Terima kasih Pak Ahok, kasih waktu anak-anak semua ngobrol boleh ya? Iya, pengen ngobrol, pengen bikin sesuatu. Nah ini Kak Syahnas ya, jangan Tante Syahnas, supaya tetap awet muda. Baik, Kak Syahnas mau tahu siapa yang pertama mau tunjukin bagaimana mengikat gigi yang benar? Najwa, silakan saya. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Najwa dari Febrina, biasa dipanggil Najwa. Saya dari SD-nya Pembela Mama Atas dan Suci. Kali ini saya akan menunjukkan kepada Bapak bagaimana cara mengikat gigi yang benar. Cara pertama, sikat gigi bagian depan dari ujung sikat gigi. Sikat terus sedikit saja dengan gerakan vertikal, jangan horizontal. Jika horizontal, jika mengikat secara horizontal dapat mengiris gigi. Cara yang kedua, sikat bagian samping gigi dengan cara diputar. Dengan cara diputar sampai dalam. Buka mulut, lalu mulai cara yang ketiga. Sikat gigi bagian dalam dengan cara mencungkil bagian atas dan bawah gigi. Dan pastikan seluruh bagian gigi sudah tersikat. Cara yang keempat, sikat bagian atap gigi dengan gerakan maju mundur bagian atas dan bawah gigi, dan pastikan juga seluruh bagian gigi sudah tersikat. Cara yang terakhir yaitu cara yang kelima, sikat bagian lidah, karena bukan hanya gigi saja yang ditempeli oleh plak, tetapi lidahku juga dapat ditempeli oleh plak. Setelah selesai menyikat gigi, berkumur. Berkumur setelah selesai menyikat gigi hanya boleh sekali, karena jika terlalu banyak dapat menghilangkan zat aktif yang terkandung di dalam pasta gigi. Menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Waktu menyikat gigi minimal 2 menit. Jika terlalu sebentar, dipastikan seluruh bagian gigi belum tersikat dan masih kotor. Jika sudah 2 menit, bagian gigi dipastikan sudah tersikat dan sudah bersih. Terima kasih Pak. Ini anak siapa sih, pinter banget nih ya. Ya Allah, dikasih makan apa kamu sama ibu bapak ya? Ya. Mau tanya tidak sama Pak Waku? Pak Waku udah di belum hari ini. Dan gigi belum Pak. Jujur aja, saya udah gosok gigi, tapi semua petunjuk itu saya 90% salah. Oke. Baik, kita tepuk tangan dulu buat Najwa. Terima kasih Pak dari benar. Bukan hanya Pak Ahok, Pak Ahok, karena yang dewasa-dewasa juga ya semuanya langsung pada pada bagian Pak. Oke. Yang kedua, silakan kibarkan benderanya yang ingin langsung ngobrol sama Pak Wagu dengan pendapat kesehatan gigi
dan mulut bersama 100 dokter kecil dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta. Oke, ada Suci mewakili SDM 2010 pagi. Iya, kita tepuk tangan dulu buat Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Dara Suci Agatha. Saya siswa kelas 5 SDN Joglos pagi. Pak, saya ingin bertanya nih Pak. Sebagai dokter kecil, saya harus memberikan penyuluhan kepada teman-teman saya. Seandainya Bapak saya, kata-kata apa yang cocok untuk memberikan penyemangat kepada mereka agar rajin meningkat gigi? Makasih. Ini kayak zaman Pak Harto. Ini jadi aku ini siapa yang ada? Jadi Pak Braka ini sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan, dikumpulkan sama pihak Unilever, kemudian diseleksi, dan ini adalah pertanyaan salah satu yang lucu banget yang saya rasa Bapak pasti ingin menjawab. Ayo Pak jawab. Yang pertama kami terima kasih pada PT Unilever ya. Ada berdiri Ratu ya. Kalau beliau saya ingatnya Antarikso. Lebih kemudian tahun depannya nggak suka lupa saya. Sujoyo. Anak-anak hadir, seluruh pendamping, guru, dan pejabat Pemprov DKI, terima kasih sekali dari kami, Bapak Ibu, dengan acara ini sangat menolong. Jujur saja, tadi pagi, ya saya setengah bulan gitu. Saya habis sarapan pagi, kebetulan sarapan pagi baru mandi. Habis sarapan aja, tapi kalau saya mandi dulu, sikat gigi masih mandi kan. Jadi begitu saya baca laporan, 95% salah. Saya langsung masuk ke kamar mandi, sikat gigi dulu, sikat gigi lagi. Tapi sikatnya tadi juga gimana caranya? Tentu ini memang mesti diajak, diingatkan ke teman-teman. Nah kalau malam mungkin rata-rata sudah benar, kalau tidur baru sikat gigi. Nah kalau soal sakit gigi, nah itu nanti mungkin orang Jakarta lebih baik ya. Kalau kami orang dari Bangka Belitung ini, namanya sakit gigi itu udah pengalaman sekali. Yang namanya sakit gigi, apalagi saya dulu agak sering traveling, udah sering jalan, udah dilobangin, diobatin, terus sibuk, lupa untuk balik. Itu kalau lewat 2 minggu udah diobatin, itu sakitnya dalam itu. Ya orang bilang istilahnya kalau sakit gigi udah betul-betul pusing loh, kepala semuanya. Nah saya kira itu contoh. Tapi kalau ada teman sakit gigi, mungkin akan ada kesulitan kalau ngajarin orang tua. Saya sudah temukan dalam beberapa kasus, ngajarin orang tua jangan buang sampah sembarangan segala macam, orang tua mulai marah. Kok anak-anak sekarang jadi kurang ajar ya, ngajarin kita orang tua ya? Karena kita persepsi seperti itu kan. Nah, saya kira berarti katakan yang paling penting itu jadi model, jadi contoh. Kalau kita sendiri giginya berlubang atau tidak disiplin, habis gigi terus kasih makan apa, makan pagi malam ya susah. Nah, saya sendiri hari ini ya saya berterima kasih diajarin dari Najwa ya, diajarin jadi saya ngerti. Dokter gigi saya selalu udah begitu, atas bawah, saya gusinya nggak terus naik pak, tambah lagi kan. Dan kok gosok gigi dan itu kurang keras. Kalau begini terus itu namanya buat gosok gigi, elus gigi namanya. Ini bahasa Indonesia mesti ganti buat gosok gigi, elus gigi. Pokoknya kita begini terus gitu ya. Nah, tapi saya udah belajar untuk supaya kebiasaan ininya kasih model gitu ya. Saya kasih tahu kalau gampang gini kita ganti. Jadi gosok yang keras ini ganti gosok apa? Saya biar kurang-kurang kecil. Jadi kalau tiap Sabtu saya gosokin punggungnya gitu. Jadi energinya dibuang ke situ. Jadi kita harus kasih model. Jadi saya udah cerita sama anak saya gimana soal gigi, dan anak saya giginya baik. Kalau saya memang jadi semua ya mungkin tinggal 20% ya pasti ya kan sudah aman. Jadi model dari contoh. Terima kasih Suci. Saya mau bertanya lagi supaya kegiatan kita ini terus terbentuk, boleh nggak Pak setiap 1 hari kita sikat gigi bersama di sekolah? Boleh, sama seperti sekarang ya. Kami juga
melatih anak-anak untuk cuci tangan. Kerjasama juga dengan beberapa perusahaan kita membuat ada daerah Jakarta ini yang tidak ada air bersih. Nah sekarang mereka SMP terima kasih tuh, karena kita ada buat bak tampungan air, ketika banjir tidak bisa pakai di bawah, itu bak tampungan itu bisa buat cuci tangan. Dia itu kerjasama, dia buatkan bak tampungan. Jadi gue sekali gigi bareng boleh minta sama Om Antarikso. Waktu Pepsodentnya datang, saya tahu saya itu dari Pepsodent kerjasama dengan Trisakti dan ada bus giginya itu. Nah kita di Belitung kita bikin, karena anak sekolah itu susah ke puskesmas. Jadi mobil itu datang ke sekolah. Nah di itu saya bilang ngabutin, kadang-kadang puskesmas anak-anak susah kan. Jadi puskesmas kita udah buka Sabtu Minggu. Kalau di daerah kan tutup. Jadi kita datang, termasuk ibu-ibu di rumah kan dia cuci, masak, dia tidak sempat ke puskesmas. Nah kalau mobil itu datang ke kampung, dia sambil nunggu masakan, dia bisa kerjain. Nah itu boleh sekali. Malah tiap hari nggak boleh, sebenarnya kita bawa sendiri. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Suci. Untuk Suci kadang-kadang lagi kalau nanya lagi dapat payung pertanyaan tempat. Ya, nah nanti kalau sudah lulus SD, SMP, SMA nanti jadi pegawainya Eyang Din, ya, ya. Pelan-pelan jadi pegawainya Eyang kita. Nanti kalau Suci udah selesai, jadi kepala dinas dong, ya. Atau jadi wagub dong, ya. Oke, kita kibarkan benderanya lagi, sayang. Coba Kak Jaka semuanya ada apa? Ada? Suryani Indrastuti ada? Ada? Oke, kita tepuk tangan dulu. Pagi. Kamu umur berapa? 11 tahun. Belum bisa jadi mantu. Berarti sama anak saya yang kedua beda setahun. Anak kedua saya 12. Ini kok 13. Bagaimana cara Bapak mengajarkan anak-anak Bapak untuk menjaga kesehatan keluarga ini? Sebetulnya yang lebih baik menyuruh itu istri saya. Biasanya kan kita ada kebiasaan kalau pulang lebih awal, anak-anak itu suka gosok gigi di kamar mandi saya. Jadi kita kata, kita gosok gigi sebelum tidur jadi gosok gigi. Cuma ngajarin gosok gimana saya sendiri kurang begitu tahu. Karena anak-anak lebih pintar. Nah, yang kecil, hanya kumur-kumurnya itu juga kita masih salah. Sering kumur-kumurnya bukan sekali rasanya. Makanya saya lebih suka pakai yang tidak pakai deterjen, jadi lebih tidak terlalu bersih kumurnya berapa lama. Anak-anak juga ada yang, anak-anak suka pakai yang punya saya ada tulisan 40, masuk 40 tahun ke atas ini. Pakai juga yang salah, jadi kita balik. Baik, terima kasih banyak. Kalau ini SD Kembangan Utara 04 pagi, coba kibarkan benderanya, ada perwakilannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Ilhami. Saya dari SDN Kembangan Desa. Jangan deg-degan. Ini modelnya ada dokter. Saya ingin tanya, apakah Bapak tahu kenapa kita harus sikat gigi malam sebelum tidur? Saya tahunya supaya sisa-sisa makanan supaya dia jadi asam. Jadi kalau ada asam kan dia rusak jadi berlubang. Jadi kalau kita bersihkan itu, biasa sisa-sisa makanan dia busuk itu jadi asam. Asam itu akan merusak gigi. Tapi orang itu giginya rusak karena airnya itu pirit itu asam. Saya sering sekali itu membuat. Saya juga suka sebagai orang Palembang pagi-pagi udah makan pempek, buka gitu ya, itu juga mempengaruhi. Jadi lebih baik disikat. Sama juga seperti kita habis makan, kenapa mesti sikat gigi supaya sepanjang siang ini kita mulut kita tidak jadi asam seperti ini.
Ya selain malam sebelum tidur, habis sarapan juga masih gosok gigi. Cuma saya makannya 2 kali sarapan, itu masalahnya. Menurut saya, Betul nggak jawabannya? sikat gigi sebelum tidur itu karena kita harus menyikat gigi karena kuman yang ada di dalam mulut tidak pernah tidur dan berkembang biak 2 kali lebih banyak dari pada siangnya. Jawaban yang akademis. Kalau tadi jawaban gaya pasar itu. Pintar, makanya saya jadi dokter gagal. Kabur, terus jadi dokter. Ya, makasih ya Kak ya. Oke. Baik, terima kasih Kak. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bintang Ilham. Kibarkan bendera lagi. Nah, begini. SDN Malaka Jaya Al-Kudu Pagi. Ada Anissa Rusyana. Ada? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Nama saya Yasmin, saya dari SDN Mayotara 02 Pagi. Saya ingin bertanya Pak, teman-teman saya banyak yang takut untuk pergi ke dokter gigi. Boleh tidak Pak kalau dokter gigi puskesmas dan atas sekolah kami lebih sering untuk mengajarkan dan memeriksa kesehatan mulut dan gigi kami sehingga kami terbiasa dan tidak takut untuk pergi ke dokter gigi. Terima kasih. Boleh 100%, tapi kadang-kadang Ibu Din malas tidurnya. Ini kepala dinasnya ini. Kita ingin dorong, maka nanti kita mau dorong nanti tiap satu dokter bisa nanganin 3.000 warga. Jadi sampai mulut, gigi, kesehatan. Nah kita harapkan dokter-dokter kecil ini sebelum dia dokter beneran, itu jadi agen-agennya. Jadi melalui kepala sekolah minta kepada puskesmas terdekat. Kan itu harusnya tugas dokter-dokter yang PTT itu ya untuk turun ke sekolah-sekolah, ke masyarakat untuk ajarkan pola hidup yang bersih. Nah, boleh sekali. Terima kasih Pak. Sekarang kibarkan lagi benderanya, kita masih punya waktu, masih ya. Oke, yang mewakili SDN Marvia Utara 2 udah ya, Adia tadi ya. Belum. Ada yang bernama Adik Adia? Adik Adia? Oke, ada. Silakan. Karena kesehatannya bagus apa enggak? Nah, mudah-mudahan ini ada dokter kecil yang akan menceritakan di sekolahnya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Saya perkenalkan, nama saya Adia. Saya berasal dari SDN Mayotara 02 Pagi. Saya ingin memberikan saran Pak Ahok. Setiap hari Senin kami selalu diperiksa kebersihan kuku dan rambut. Boleh tidak Pak jika ditambah dengan pemeriksaan gigi? Apakah kami sudah sikat gigi tadi malam dan setelah sarapan pagi? Supaya saya dan teman-teman selalu ingat. Terima kasih. Ini ide bagus ini. Saya sampaikan pada dinas pendidikan di sekolah sini. Jadi gigi harus diperiksa. Siapa tahu masih ada dagingnya. Jadi harus diperiksa. Sarannya bagus sekali. Terima kasih. Makasih ya Nak. Oke, sekarang kibarkan benderanya lagi. Kakak mau tanya ada dari SDN Kramat 06 Pagi. Oke, Anissa Nurkisti. Silakan, kita tepuk tangan
berapa lama dia pernah gosok gigi? Ya pasti lama. Saya gosok gigi itu termasukkan gigi saya terlalu banyak lubang. Malah sampai ada gosok giginya dan benangnya mesti buang bersih sekali. Karena gigi saya itu ada masalah. Bahkan gigi seri saya ini saya bukan 43. Kenapa? Ceritanya begini, karena dulu waktu ada apa kita terlambat ngurusinnya, jadi terjadi pembengkokan gigi pari. Jadi waktu mau dibuat 4 lagi terlalu kecil. Dokternya modifikasi dibuat 3 saja. Ini salah nih, nggak ada yang baik nih. Ini cuma keluarnya aja kelihatan bagus, dalam ini kacau. Itu akibat dari kecil kurang dengerin nasihat ibu. Ibu saya giginya baik, tapi kan nggak sekolah juga nggak bisa ngajarin sikat yang benar. Jadi sikatnya kan kalau kencang itu betul nggak terasa. Kan diajarin orang begitu sikatnya gede. Nah kalau sikat indah udah diajarin. Sikat yang lain memang masalah. Menurut saya seharusnya melihat gigi yang baik itu minimal 2 menit. Saya pakai itu sikat pasti di atas 2 menit. Kadang-kadang terlalu lama gitu. Lama banget gitu. Baik, terima kasih Anissa. Ya, silakan sama Pak Wagub. Terima kasih banyak Pak Wagub. Ini karena sebetulnya anak-anak dari Kepulauan Seribu masalah cuaca sehingga mereka tidak bisa hadir ke sini, sehingga ada perwakilan 1 orang guru yang akan bercerita kepada Bapak Wakil Gubernur. Kami persilakan. Mohon izin Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Bahar. Saya dari SD Negeri Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Yang pertama-tama kami mohon maaf Pak, karena kami tidak bisa menghadirkan anak-anak kami kemarin. Omongnya besar sekali. Benar Pak. Di rumah saya saja pohonnya tumbang 2 Pak. Antusias anak-anak luar biasa Pak, ingin ketemu dengan Bapak Wakil Gubernurnya. Selama ini kan anak-anak hanya bisa melihat di layar televisi Pak. Termasuk saya Pak, bersyukur sekali bisa berkumpul dengan Bapak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dan salam sejahtera. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah bagian dari Provinsi DKI Jakarta. Oleh sebab itu, masalah pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Sekolah tentu di dalamnya adalah guru, kepala sekolah, orang tua murid, komite, pemerintahan, dan pihak swasta. Alhamdulillah Pak, selama ini pendidikan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak ada masalah. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar seperti halnya saudara-saudara yang ada di dalam. Cuma ada keinginan dari kami Pak. Kami menginginkan Bapak Wakil Gubernur meninjau secara langsung sekolah yang ada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Biar Bapak lihat secara langsung, baik itu dari sarana maupun prasarana. Alhamdulillah, masalah PHS perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pun itu tidak tertinggal. Seperti biasa Pak, itu anak-anak kita biasakan sebelum makan atau jajan di warung sekolah itu harus cuci tangan. Dan juga setiap hari Sabtu itu kami melaksanakan sikat gigi bersama dengan anak-anak semuanya yang dipantau oleh BPKP. Dan alhamdulillah dari pihak pemerintahan, terutama dari pihak puskesmas, kami sudah menjalin kerjasama. Itu beberapa bulan sekali mereka melakukan sosialisasi mengenai cara sikat gigi yang baik dan benar. Seperti yang tadi saya katakan, pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama, terutama dari pihak swasta. Kami pun menginginkan agar
pihak swasta menjalin kerjasama untuk masalah perilaku hidup bersih dan sehat, terutama masalah kesehatan gigi dan mulut. Dan kami menginginkan, ini kami mengundang nih Pak nih, kami mengundang untuk ke Kepulauan Seribu, cuma jangan sekarang Pak, lagi musim angin. Lagi musim angin, apalagi kemarin ini kita sudah sama-sama tahu Pak, itu ada KM Rolls kapal sahabat itu namanya itu tenggelam, itu 22 mil dari Tanjung Priok, itu kami perkirakan di sekitar Medan Pak. Jadi seperti itu Pak. Jadi sekali lagi mohon izin saudaraku, kami menginginkan kepada Bapak Wakil Gubernur agar supaya datang ke Kepulauan Seribu. Ini niat kami Pak. Kebetulan di Pulau apa itu saya Pak gurunya dan juga tugas tambahannya sebagai kepala sekolah. Saya rasa itu saja Pak yang saya sampaikan. Siap. Tinggal maunya Bapak mau ikan kakak merah, kita pakai dulu Pak. Terima kasih Bapak dan saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya habis Imlek 2 minggu airnya tenang. Itu buat mancingnya bagus ya. Jadi saya mau pengennya mancing di Belitung juga. Terima kasih. Ini bisa jadi contoh Pak. Saya kira dinas pendidikan nanti mesti diinstruksikan untuk cek gigi sama gosok gigi bersama. Malu tak mau gosok gigi masa Jakarta. Baik. Terima kasih juga untuk adik-adik yang baru datang, pasti telah kena macet ya Nak ya. Mana berdiri dulu kalian? Ayo berdiri dulu. Nah, coba sekarang Pak Wakilnya pakai bendera mana Pak Wakil? Ya, karena macet kami sengaja dan macet biasa. Terima kasih sudah ikut kembali anak saya. SD Yusuf Tua ini yang datang bukan? Iya, oke. Ada Alia Nisa bisa mewakili bicara dengan Bapak Wakil? Silakan. Ganti sikat gigi ya? Bapak ganti sikat gigi berapa tahun sekali? Rasanya sih tidak sampai sebulan atau 2 bulan ganti. Saya lupa juga tergantung persediaan langsung. Bagus Pak, standar dari dokter gigi untuk mengganti sikat gigi adalah 3 bulan sekali. 3 bulan sekali? Oh ini saya masih oke misalnya. Biasanya saya seperti main badminton, dan lihat bola sampai top itu, kalau bulunya udah kurang enak, saya ganti. Nasihat gigi saya juga gitu. Kalau saya itu udah agak lonjong-lonjong, biasanya saya sudah ganti. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Baik. Masih ada kesempatan satu lagi mewakili SDM kemarin 10 pagi. Lulu Intan. Baik, tepuk tangan buat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Saya dari SDM 10 pagi. Saya mau bertanya Pak, apakah anak-anak bapak takut berobat ke dokter gigi? Saya kira bapaknya yang takut apalagi anaknya. Tapi itu kan lama-lama mesti dibiasakan, lama-lama jadi berani. Karena saya kira semua anak mirip ya, kalau ada dokter gigi apalagi. Saya tuh sampai udah dewasa tuh paling ngeri kalau dokter gigi. Memang bunyinya, ngilunya, memang ngilu kan apa setiap karang gigi nggak ngilu sakit. Ya anak-anak ya, ada kita kasih contoh, lama-lama ya, kita kalau bisa menghindar, mereka menghindar. Sudah elak-elak juga. Karena untuk giginya juga sih. Jadi kemudian untuk gigi sekarang udah baik-baik ya ngomongnya. Kalau teman-teman saya takut ke dokter gigi,
dulu juga begitu. Jadi tidak dikasih dokter gigi, tiba-tiba udah dibawa masuk ke dalam. Nah, kalau meronta-ronta nggak mungkin juga kan kita masuk sekolah kan. Ini lama-lama jadi terbiasa. Pasti ada sakitnya, tetap terbuka kan nggak biasa ya. Jadi kalau dia temannya bisa, ada begitu masuk ke sekolah banyak temannya. Ada yang berani, tidak ada yang sudah terbiasa. Jadi kalau teman-teman dia itu dia pasti jadi berani. Kalau sendiri mungkin lebih takut. Saya kurang begitu tahu, kira-kira kayak begitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, baik kita tepuk tangan dulu. Untuk Bapak Wakil, untuk Unilever. Untuk terakhir sebelum ada saya lanjutkan, silakan ingin menyampaikan apa kepada 100 dokter kecil. Nah, sebagai pasien yang penakut dokter gigi ya. Jadi terima kasih. Tentu anak-anak harus bangga kan pada terpilih dokter kecil. Kami itu berharap menjadi dokter yang benar. Nah, kalau ikutin teorinya bapak saya, kalau bapak saya ini agak sedikit berbeda. Kata beliau, untuk apa jadi insinyur? Makin tua makin tidak laku. Kalau dokter katanya makin tua makin laku karena pengalaman. Terus kalau di kampung kita dokter dipanggil Pak Dokter, nggak ada panggil Pak Insinyur. Makanya saya ini termasuk salah satu orang yang dipaksa masuk ke dokteran. Saya kuliah seminggu terus kabur karena tidak cocok. Nah tentu kita tidak bisa dipaksakan dari siapapun pilih sekolah. Jadi saya yakin anak-anak yang sudah dokter kecil mungkin punya hati. Jadi dokter itu kan mulia. Kita makin terlatih. Sekarang ini banyak sekali dokter. Saya katakan waktu baru lulus semangat, sumpah masih ingat. Tapi setelah 10 tahun 20 tahun lupa dia sama sumpahnya. Jadi pengalamannya 20 tahun harusnya hatinya itu masih tetap sama seperti tahun pertama baru lulus. Tapi diulang 20 kali. Jadi hatinya sama. Nah saya yakin anak-anak bisa terlatih seperti ini, belajar yang rajin. Kemarin saya ditanya, apa sih konsep pendidikan? Dasarnya itu apa sih konsep pendidikan? Nah anak-anak mesti mulai belajar, mau belajar mengenal Sang Pencipta. Karena teori pendidikan itu hanya itu sebetulnya. Kita harus mengenal siapa pencipta kita, siapa kita sebagai ciptaannya, lalu bagaimana hubungan dengan dia. Jadi soal sisi rohani, anak-anak tidak boleh cuma bisa mengucapkan assalamualaikum atau segala macam, tapi betul-betul harus belajar kitab sucinya. Sama kalau kita beli mainan atau beli TV baru atau beli handphone baru, bagaimana cara tahu memakai barang ini dengan lengkap atau di kalkulator? Kita baca buku petunjuknya. Nah, kalau mau mengetahui Sang Pencipta, mau mengetahui kita, memakai kita, ya kita harus membaca buku petunjuknya. Buku petunjuknya ya kitab. Kalau dalam agama Islam ada 4 kitab yang diakui, Taurat, Zabur, Injil, Quran gitu kan. Itu kita bisa belajar kitab itu untuk mengenal siapa kita. Nah, kalau kita tahu itu semua, tinggal belajar kedua. Ini mesti rajin sholat, balik Islam, rajin sembahyang, rajin doa untuk apa? Untuk tahu bagaimana mempunyai hubungan pribadi dengan Sang Pencipta. Nah, kalau itu dikuasai, apapun kondisi kita, anak-anak akan tahu untuk mengatasinya. Jadi yang paling penting buat anak-anak yaitu mengenal Pencipta, tahu kita ciptaannya, tahu kelemahan kita, lalu bagaimana hubungan pribadi kita dengan Sang Pencipta. Kalau kita sudah tahu seperti ini, apapun kondisi kita bisa atasi. Dan tentu kita akan jadi rajin belajar, rajin, kita ada dasarnya. Saya masih ingat anak saya pertama kali belajar baca. Yang pertama itu dari kitab suci. Jadi bisa baca dengan cepat, dengan baik dari kitab suci. Semua orang punya pergumulan, tapi zaman teknologi begitu cepat. Nah, saya kira yang paling penting itu kita wariskan, anak-anak mesti camkan itu. Kita bisa hormat pada orang tua, kita bisa tidak menghina orang, kita bisa menghargai orang, karena kita tahu siapa kita. Karena kita tahu kita juga ciptaan. Karena kita tahu kita mungkin punya persoalan. Kita suka curhat sama teman, dan kita juga belajar curhat sama Tuhan.
Jadi kita lama-lama kita jadi belajar mempunyai hubungan yang vertikal, yang horizontal. Sehingga hubungan kita selama manusia kita dewasa, pekerjaan apapun, profesi apapun, kita jadi betul-betul menjadi manusia seutuhnya. Nah itu yang saya harapkan dari anak-anak. Jadi semua pasti anak-anak rajin, sehat. Ini beruntung, masih banyak sekali. Kalau bapak saya suka bilang begini, kalau saya sekolah, bapak saya suka bilang begini, kamu jangan sombong. Kenapa? Dia bilang, Pak, karena masih banyak anak-anak lain yang lebih pintar dari kamu, cuma bukan anak saya. Dia tidak bisa kuliah, tidak bisa sekolah, tidak bisa pakai sepatu yang baik, tidak bisa punya baju seragam yang baik. Nah kita mesti bersyukur ini. Lalu kita berpikir, kalau kita udah dewasa atau masih kecil itu bagaimana menolong mereka supaya sama-sama bisa menikmati yang sama. Nah ini adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila kita bukan bantuan sosial. Nah apa beda bantuan sosial dan keadilan sosial? Kalau tadi anak-anak datang ke balai kota, ada yang nodok, ada yang gebukin, lalu karena ada Pak Wagub, ada satpam, lalu kita tolong, tidak jadi digebukin, itu namanya bantuan sosial. Pas ketemu saya, tidak digebukin. Tapi kalau tidak ada saya, datang digebukin, dirampok, ya nasib. Tapi kalau keadilan sosial, apa itu beda keadilan sosial? Makanya pendiri negara kita dengan cerdas memilih kata demi kata untuk 5 sila Pancasila sebagai ideologi kita. Kalau keadilan sosial, kita menjamin siapapun datang ke balai kota tidak ada yang dirampok dan digebukin. Itulah keadilan sosial. Jadi hari ini kita lagi berjuang, tidak ada satu anak pun tertinggal untuk sekolah. Kita harapkan nanti tidak ada satu anak pintar pun yang tidak bisa kuliah. Hanya kita mau kuliah, ketemu pejabat yang baik, bantuin. Itu namanya bantuan sosial. Harusnya setiap orang punya hak yang sama untuk sekolah. Makanya saya sampai menafsirkan hadis Nabi Muhammad tentang tuntutan ilmu ke negeri Cina. Itu adalah salah satunya adalah tentang di Cina waktu zaman Nabi Muhammad mendapat wahyu. Di situ ada yang Konghucu yang mengatakan kalau bicara pendidikan itu tidak boleh ada diskriminasi. Jadi tidak boleh ada pemapakan. Nah ini kunci. Dengan ada jaminan sekolah sampai 12 tahun ini, kita harapkan betul-betul tidak ada diskriminasi. Kita kan di negara yang maju. Ini satu prinsip yang harus kita punya. Kalau pendidikan anak-anak yang sudah bisa menikmati ini, kita syukuri. Kita juga ingat teman-teman kita yang tidak mampu untuk kita bisa bantu, laporkan kepada sekolah, pada camat lurah, khusus DKI, tidak ada satu anak pun belum di sekolah yang tidak mampu. Bahkan ijazah, mungkin ada kakaknya, pamannya, yang ijazahnya nyangkut, udah kerja 2 tahun, 3 tahun, ijazahnya ditahan karena tidak bayar uang sekolah dulu. Itu dilaporkan kepada kami akan menembusnya dari sekolah swasta supaya dia punya ijazah. Jadi itu sangat penting. Dan saya kira dalam paling lebar saya mau undang melihat ruang kerja saya. Kantor saya, karena ruang kerja saya ini adalah ruang kerjanya dulu, ruang kerjanya Pak Fauji Bowo. Dari sebagai wakil gubernur sampai gubernur beliau di ruang kerja saya. Kenapa? Karena dari sana bisa lihat Monas. Kalau di ruang gubernur tidak bisa lihat Monas. Nah itu aja bedanya. Jadi kita silakan naik ke atas. Mau duduk di kursi saya foto pun boleh. Supaya jadi gubernur. Terima kasih Pak Wali. Jakarta Baru, Jakarta Bersih dan Jakarta Sehat. Ini jangan lupa anak-anak yang sudah makan dengan kotak makanannya ini, jangan lupa nanti dibawa sendiri masing-masing dan taruh di depan. Ada media. Inisiasi ini dilakukan oleh Unilever melalui personel percaya anak Indonesia dapat membantu mewujudkan senyum sehat Indonesia. Sebelum kita mengakhiri, silakan dok. Ini Unilever akan menyerahkan kenang-kenangan berupa materi edukasi kesehatan gigi dan mulut kepada Bapak Wagub. Materi edukasi ini merupakan paket flip chart kesehatan gigi, model gigi, lip lab, kemudian gelas ukur dan produk perawatan
para media yang mau mengambil momen ini. Dan bagi rekan-rekan media, apakah perlu di atas panggung atau perlu di sini? Oke. Baik. Sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah untuk para penerus bangsa kita dan anak kecil sebagai kader seni semua. Ya. Terima kasih Pak Wagub. Dipersiapkan selanjutnya adalah dari pihak Unilever untuk foto bersama. Kemudian pegang kotaknya masing-masing untuk dibawa keluar, ya. Ya. Untuk anak-anak silakan yang nanti membimbing ada, silakan untuk langsung. Masuk. Bagian depan. Depan sini. Ini ruang kerjanya Pak Wakil Gubernur. Ya, itu punya Pak Wagub. Oke, bentar. 1. Benderanya diam aja, nanti. Ayo sini, bergeser biar rekan-rekan semua bisa masuk.